Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Ridho. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bentuk organisasi dalam perusahaan syariah. Baik, langsung saja. Organisasi perusahaan syariah adalah tempat bagi sekelompok orang atau badan yang kegiatannya melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan manusia yang berlandaskan pada hukum atau aturan yang berlaku dalam Islam. Bentuk organisasi bisnis dalam perusahaan syariah jika ditinjau dari aspek kepemilikan, secara umum bentuk organisasi bisnis terbagi menjadi tiga, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan atau kemitraan, dan perusahaan perseroan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Usaha perorangan memadukan harta pribadi dan aset bisnis dari seorang individu dalam bisnisnya. Bentuk usaha ini mengandung kewajiban yang tidak terbatas bagi individu tersebut yang merupakan eksposur harta pribadi terhadap hutang. Dalam hal izin usaha, relatif mudah didirikan dan paling murah untuk merintisnya. Kelangsungan hidup bisnis terbatas atau relatif mudah terhenti. Selain itu, pendapatan bisnis dan penghasilan pribadi dilihat sebagai satu kesatuan dalam hal perpajakan dan mengandung risiko relatif sulit memperoleh sumber pendapatan dana dari pasar keuangan. Terus yang kedua ada kemitraan. Persekutuan atau kemitraan ini adalah dua orang atau lebih dapat menyatakan sumber daya yang mereka miliki untuk menjalankan suatu bisnis yang bersamaan, sebab tidak satupun dari mereka dapat mengelolanya dengan sendiri-sendiri. Contoh dari perusahaan ini adalah seperti CV dan FA. Penyatuan sumber daya ini sangat mungkin dilakukan, mengingat masing-masing pihak yang terlibat terkadang hanya memiliki sedikit modal usaha dan tidak memiliki kemampuan atau bakat usaha, atau sebaliknya, pihak lain hanya memiliki bakat dan tidak memiliki modal untuk melaksanakan suatu usaha. Namun yang terpenting dalam bentuk kerjasama ini adalah masing-masing pihak harus memiliki andil modal dalam usaha tersebut. Bentuk usaha perserikatan ini dikenal dengan istilah syirkatul inan atau syirkatul mufawwadah. Sementara bentuk persekutuan usaha di mana seseorang memiliki nama baik menjalankan usaha dengan menggunakan modal orang adalah dikenal dengan istilah persekutuan syirkatul wujuh. Yang ketiga ada perseroan. Perseroan terbatas atau PT atau corporation adalah badan hukum perusahaan yang terpisah dari pemiliknya yang disebut pemegang saham. Perseroan ini berbeda jauh dibandingkan bentuk usaha perorangan dan kemitraan. Perusahaan ini memiliki ciri hak dan kewajiban yang terbatas bagi pemegang sahamnya. Dalam proses pendirian PT diperlukan adanya akte notaris dan biaya yang relatif tinggi serta waktu yang lama. Keberlangsungan usahanya relatif jangka panjang, memiliki organisasi bisnis yang lebih besar dan terdapat biaya hukum. Merupakan entitas yang terkena pajak, baik pajak pendapatan perusahaan maupun pajak penghasilan pribadi, dan mampu menggabungkan modal dari banyak pemegang saham serta lebih cenderung untuk meningkatkan modalnya
dari pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasar modal. Perusahaan seperti ini dikenal sebagai perusahaan publik. Dalam perusahaan publik atau biasa dikenal dengan perusahaan terbuka atau TBK, dibolehkan saham-sahamnya dimiliki oleh setiap orang. Sahamnya bukan atas nama, tetapi biasanya saham atas unjuk sehingga mudah dialihkan untuk diperjualbelikan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.